Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna rabbul alamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Pertama, jemaah yang Allah muliakan, kita haturkan syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kesempatan. Dan yang lebih harus disyukuri bagi kita muslim dan muslimat adalah bahwasanya lebih mahal dari kesehatan kita, yaitu kesempatan hadir untuk menuntut ilmu. Sebagaimana yang sering saya sebutkan, sebuah isyarat yang disyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitab beliau Talbis Iblis atau tipu daya iblis, bahwasanya di antara cobaan atau tipu daya pertama yang dipaparkan, yang dilepaskan oleh iblis alaihi laknatullah adalah berusaha untuk memalingkan seorang hamba dari ilmu, karena ilmu adalah nur, adalah cahaya. Apabila seorang hamba sudah dipadamkan cahayanya, maka dia akan jatuh bangun di dalam kehidupannya yang tadinya dia mengejar surga, tetapi dia terjerumus di dalam neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jadi bersyukurlah terhadap majelis ilmu. Seandainya satu faedah yang bisa kita bawa pulang sore hari ini, itu lebih baik daripada uang 100 juta yang kita dapatkan petang hari ini. Yakinlah bahwasanya itu adalah lebih baik, karena seorang hamba tidak masuk surga dengan hartanya semena-mena, tetapi dia masuk surga dengan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, hari ini insyaallah kita akan masuk kepada kitab yang akan kita jadikan pegangan. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk kepada kitab tersebut, maka kita akan sampaikan beberapa hal terkait kitab. Pertama, kitab ini yang kita pegang judulnya adalah Fawaidul Fawaid. Sejatinya Al-Imam Ibnul Qayyim tidak punya kitab namanya Fawaidul Fawaid, tidak punya. Yang punya kitab Fawaidul Fawaid adalah Al-Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah. Tetapi Al-Imam Ibnul Qayyim punya kitab namanya Al-Fawaid. Al-Fawaid. Tetapi sebagaimana pada umumnya kitab Al-Fawaid itu sama seperti catatan kita. Artinya kalau ada faedah kita catat, ada faedah kita catat, bercampur terkadang antara fikih, tafsir, antara usul fiqh, antara tauhid, antara akidah, antara hadis. Begitulah kitab Al-Fawaid ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim berdasarkan yang muncul di hati beliau, dipaparkan dengan dalil, dikawal dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ditulis dalam lembaran, jadilah kitab Al-Fawaid. Kemudian salah satu ulama zaman ini, seorang murid dari Syekh Albani, itu Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah, yang belum lama wafat. Salah satunya adalah karena sebab COVID. Beliau menyusun kitab ini yang tadinya seperti bunga rampai yang tidak tersusun, beliau susun kitab ini. Sehingga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid, beliau bagikan, susunkan per bab-babnya. Ini bab akidah, ini bab tauhid, nanti ini bab hadis, nanti ini bab tafsir, nanti ini bab usul fiqh. Beliau kumpulkan sehingga itu lebih memudahkan seorang mengambil faedah. Dan sehingga kemudian kitab ini beliau beri judul Fawaidul Fawaid, mengambil faedah-faedah dari kitab Al-Fawaid. Semoga Allah memberikan balasan kepada dua ulama kita tersebut. Nah,
Beliau adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sedikit kita akan kenal beliau. Nama beliau adalah, kita sering kenal, sering dengar Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa sebenarnya beliau? Beliau adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Sa'ad. Muhammad bin Abu Bakar bin Sa'ad ad-Dimashq. Beliau lahir di Damaskus. Dan beliau memiliki gelar, namanya adalah Syamsuddin. Gelar beliau diberikan oleh para ulama Syamsuddin. Jadi yang memberikan gelar itu bukan kita sendiri. Kadang kita memberi gelar nama, namamu siapa? Panggil saja Cantik. Kadang ada orang kayak gitu, beri gelar namanya sendiri Cantik. Subhanallah. Dari hal ini jemaah, Al-Imam Ibnul Qayyim diberi gelar oleh para ulama Syamsuddin, mataharinya agama. Mataharinya agama. Dan ini kalau jadi nama tidak boleh. Seorang namanya Nasiruddin, seorang namanya Syamsuddin, seorang namanya siapa lagi? Muhyiddin, seorang namanya Khairun Nisa, itu juga tidak boleh. Sebaik-baik wanita. Nama yang mengandung tazkiyah, pujian, rekomendasi itu tidak boleh. Gelar beliau tadi apa? Syamsuddin. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Dan kunyah ini tidak harus kepada orang yang punya anak. Dan kunyah tidak harus kepada anak, tapi kunyah bisa juga kepada keponakan. Kunyah juga bisa kepada hewan piaraan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau memelihara kucing. Dan hal ini adalah boleh dilakukan oleh seseorang, dan ini adalah bagian dari kebiasaan para salaf. Kemudian nama beliau tadi yang masyhur adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dikarenakan beliau tersebut, ayah beliau adalah qayyim pada sekolah, mudir pada sebuah sekolah, namanya adalah Al-Jauziyah, sehingga beliau disebut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Di sana ada dua orang ulama yang berbeda, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sama Ibnu Jauzi. Dua ulama yang berbeda, semuanya adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan guru beliau sangat banyak. Guru beliau yang paling berpengaruh adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini gurunya para ulama. Murid beliau siapa? Ibnul Qayyim. Murid beliau siapa? Imam Az-Zahabi. Murid beliau siapa? Imam Ibnu Katsir. Ulama-ulama besar. Karena itu ya, siapapun yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anti mazhab, salah besar. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, mazhabnya apa? Mazhabnya apa jemaah? Ibnu Rajab Al-Hambali mazhabnya Hambali, saya sudah sebutkan. Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian Ibnu Katsir, Ibnu Katsir dan Imam Az-Zahabi, mazhabnya Syafi'iyah. Ini luar biasa. Tetapi murid mereka adalah tidak fanatik. Itu menandakan guru mereka juga tidak fanatik. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim, para ulama tidak menyarankan pemula seperti kita membaca fikihnya Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Kenapa? Fikihnya mereka tingkat tinggi. Karena itu sulit bagi orang yang memula untuk membaca. Tapi adapun kitab akidahnya dan sebagainya, selain itu silakan diambil faedah. Nah, buku ini kitab Al-Fawaid, nama asalnya adalah kitab yang sangat luar biasa. Siapa yang merupakan seorang ahli tafsir, dia akan dapatkan faedah dari kitab ini. Siapa yang ahli hadis, belajar hadis, dia akan dapatkan faedah dari kitab ini. Siapa yang dia adalah menggeluti dunia usul fiqh, maka dia akan mendapatkan faedah. Karena itu ini salah satu sebab mengapa kita ambil faedah atau buku pegangan kita adalah kitab Fawaid yang kemudian disusun oleh Syekh Ali rahimahullah dengan tema Fawaidu Al-Fawaid. Dan hari ini kita akan masuk bab pertama dari kitab ini, yaitu bab tentang akidah dan tauhid. Bab tentang akidah dan tauhid. Di bab akidah dan tauhid, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan
Pasal yang pertama yaitu al-ikhlasu lillah. Ikhlas hanya untuk Allah. Subhanallah. Di sini luar biasa susunan yang disusun oleh Syekh Ali rahimahullah. Kalau kita lihat buku asalnya itu adalah bab pertamanya, pembahasan pertamanya adalah mengambil faedah dari surat Qaf. Tapi di sini disusun ikhlas. Kenapa demikian jemaah? Karena ikhlas bagi seorang hamba itu bagaikan ruh bagi jasad. Jadi jasad yang tidak ada ruh itu adalah bangkai. Sementara amal yang tidak ikhlas, perbuatan, ucapan, segala gerak-gerik kita yang tidak ikhlas, maka itu adalah sebuah bangkai di dalam kehidupan kita. Yang hal itu ibarat sampah di dalam kehidupan kita. Kalaulah itu bangkai ikan, ya masih halal. Tetapi apabila itu bangkai manusia, dia adalah kotor, najis dan menjijikkan. Afwan, bukan najis, tapi apa? Haram dan menjijikkan. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ikhlas itu bahasa sederhana kita. Kalau anak pondok itu ikhlas itu artinya khalas. Apa itu khalas? Khalas artinya apa? Khalas artinya apa? Sudah. Maksudnya apa? Sudahlah semuanya untuk Allah. Khalas. Dan ikhlas itu secara bahasa artinya adalah murni. Murni. Murni itu bahasa lainnya apa? Bersih. Tidak ada kotoran apapun. Dibilang mardu, murni itu mardu apa? Al-asalu al-khalis, madu yang murni. Adapun secara istilah, maka para ulama berbeda pendapat atau banyak ucapannya, bukan berbeda pendapat tapi banyak ucapannya. Di antaranya mereka mengatakan ikhlas tersebut adalah faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas tersebut adalah ketika seorang hamba kehilangan rasa ikhlas. Perhatikan ini detail sekali. Ikhlas tersebut adalah ketika seorang hamba kehilangan rasa ikhlas. Ini adalah ucapan Al-Imam As-Susi rahimahullah. Dia mengatakan al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas tersebut adalah ketika seorang hamba kehilangan rasa ikhlas. Fa inna man syahada fi ikhlasihi al-ikhlasa fa inna ikhlasahu yahtaju ila al-ikhlasi. Kata beliau, kenapa demikian? Karena barang siapa yang mengatakan dia ikhlas, maka sejatinya ikhlas yang dia rasakan itu butuh kepada keikhlasan. Baik, saya biasanya kalau kajian suka bertanya ya. Paham tidak? Ana ulangi ucapan beliau. Kata beliau, ikhlas tersebut adalah ketika seorang hamba kehilangan rasa ikhlas. Karena siapa yang merasa dirinya ikhlas, keikhlasan yang dia rasakan itu butuh kepada ikhlas. Paham di sini? Kita lagi ngajar anak gadis semua ya. Baik. Contohnya demikian. Kadang seorang tersebut ketika dia memberi atau ketika dia berbuat, ketika dia menolong, dia mengatakan enggak apa-apa bu, enggak apa-apa pak, enggak apa-apa mas, enggak apa-apa mbak, saya ikhlas kok. Ikhlas yang dia katakan ini itu sebenarnya bukan ikhlas. Karena siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, sejatinya dia belumlah ikhlas. Kenapa demikian jemaah? Karena ikhlas tersebut adalah bukan ucapan lisan. Ikhlas tersebut bukan rangkaian tulisan. Ikhlas tersebut adalah sesuatu yang hak mutlak penilaian Allah Ar-Rahman. Ana ulangi. Ikhlas bukan ucapan lisan. Bukan pula rangkaian kata dengan tulisan. Tetapi ikhlas tersebut adalah penilaian Allah Ar-Rahman. Jadi siapa yang mengatakan saya sudah ikhlas, saya lakukan ini ikhlas, maka ikhlas yang dia klaim tersebut butuh kepada keikhlasan. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Seorang ketika dia berbicara tentang ikhlas, kata para ulama, al-ikhlasu aziz, ikhlas itu berat. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan, ikhlasus sa'ati najatul abad. Seorang ikhlas sesaat saja, sedetik aja dia ikhlas, maka dia akan menjadi seorang yang selamat hidupnya sepanjang perjalanan usianya. Ikhlas sesaat itu adalah keselamatan selamanya. Kenapa demikian? Karena tidak ada orang yang masuk surga kecuali orang yang ikhlas. Tidak ada orang yang terbebas dari hawa nafsu, jeratan-jeratannya, kecuali dia adalah orang yang ikhlas. Subhanallah. Karena itu kemarinnya Jumat saya katakan, apapun kita tidak dipandang oleh manusia tidak masalah. Kurang lebih saya bicara demikian. Tetapi ketika kita kalah saing dalam sebuah jumlah, misalnya orang membangun masjid, kita hanya bisa menyapu masjid, maka untuk mengalahkan mereka itu berjuanglah untuk lebih besar ikhlasnya kepada Allah. Karena kemarin kita katakan apa? Surga bukan milik orang kaya sebagai hak patennya, tetapi surga adalah milik orang yang ikhlas kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Tetapi para ulama punya definisi yang lain. Kesimpulan dari makna ikhlas adalah Anda sering mengulang karena itu maksudnya agar dicatat. Kesimpulan dari makna ikhlas adalah apapun yang muncul dari dirimu, perbuatan, ucapan, ataupun niat yang ada di hatimu, apapun yang muncul dari dirimu, perbuatan, ucapan, ataupun niat di hatimu, yang kau miliki ataupun yang telah lepas dari dirimu, jadikan semua itu untuk Allah dan karena Allah. Jadikan semua itu untuk Allah dan karena Allah. Itu kesimpulan dari semua ucapan para ulama tentang definisi ikhlas. Nah, di sini jamaah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bukan ulama yang biasa. Beliau tersebut punya kitab itu namanya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad tersebut adalah Zadul Ma'ad. Zad itu artinya adalah apa? Zad, bekal. Ma'ad itu adalah bekal. Zad itu bekal, Ma'ad itu tempat kembali. Artinya bekal untuk kembali ke kampung halaman. Nah, itu beliau nulis kitab Zadul Ma'ad. Itu isinya adalah fikih, akidah dan sebagainya, tapi dalam bentuk sirah. Itu beliau tulis tanpa referensi. Perjalanan beliau naik onta, beliau tulis buku tersebut tanpa referensi. Kalau kita gampang cari, tinggal kopas paste. Tapi beliau tulis itu tanpa referensi. Luar biasa. Dan di antara kecerdasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan kita katakan Ibnul Qayyim jauh lebih berilmu daripada Ibnu Sina. Ketika seorang mengatakan bahwasanya Ibnu Sina adalah ilmu bapak kedokteran, maka coba cek buku Al-Imam Ibnul Qayyim, lebih pantas beliau mendapatkan gelar itu. Nah, coba perhatikan bab pertama ini, yaitu pasal tentang ikhlas kepada Allah. Beliau dalam bab ini membawa ayat yang tidak biasa, yang ayat ini jarang sekali dibawakan oleh para ulama. Beliau membawakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Hijr. Ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min syai'in illa indana khazainuh. Ulangi. Wa in min syai'in illa indana khazainuh. Dan tidak ada suatu pun melainkan pada sisi kamilah hazanah perbendaharaannya. Kalau ayat ini yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, judulnya apa tadi bab kita ini? Ikhlas. Apa hubungan ayat ini dengan ikhlas?
Wa im min syai'in illa indana khazainu. Silakan buka mushaf yang di handphonenya, tapi jangan buka WhatsApp-nya ya, buka mushafnya di mode pesawat saja. Wa im min syai'in illa indana khazainu. Dan tidak ada suatu pun kecuali perbendaharaannya itu di sisi kami. Apa hubungannya dengan ikhlas? Ini luar biasa keilmuan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Hubungannya adalah di sini Allah Rabbul Izzati wal Jalalah mengajarkan kepada kita ayyuhal muslimun ayyatuhal muslimat. Allah mengatakan semua sesuatu itu di sisi kami. Artinya apa? Kalau semua hal tersebut di langit dan di bumi itu milik Allah, maka kita harus minta ke siapa? Ke Allah. Nah, kalau semua itu kita minta dari Allah, pantaskah kita tersebut kemudian dengan pemberian Allah tersebut beramal untuk orang lain? Pantas atau tidak? Tidak pantas. Contohnya adalah ketika Anda membuka iklan, misalnya iklan online, dicari karyawan dengan ciri begini. Kemudian karyawan tersebut ternyata ada yang cocok, tapi dia tinggalnya jauh, tinggalnya di Papua Barat, di Sorong misalnya, kerjanya harus ke Batam. Akhirnya karena Anda ingin benar-benar dia bekerja, tiketnya Anda bayar, kemudian disewakan tempat tinggal, kemudian diberikan gaji, kemudian disiapkan transportasi. Tetapi ternyata apa? Dia kerjanya di tempat orang lain, bukan untuk Anda. Apakah itu pantas jamaah? Apakah pantas? Tidak pantas. Kita yang belikan tiket, kita yang sediakan tempat tinggal, transportasi kita yang belikan, kita yang gaji, kemudian dia kerja untuk orang lain. Nah, kalau itu kita yang tidak memiliki orang yang memiliki dirinya, tidak memiliki karyawan ini, sementara kita semua milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian pantaskah kemudian amalan tersebut ada mengharap pujian dari orang? Pantaskah kemudian amalan yang kita lakukan tersebut agar dikatakan Masya Allah fulan, kalau dia berceramah kemudian menggugah kehidupan orang, fulan kalau dibacakan surga dan neraka dia menangis, agar dipuji orang? Tidak pantas. Wallah, seandainya Allah Allah itu sudah berikan kepada kita nikmat, Allah berikan kita nikmat dari sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita, sebelum kita ada, semuanya telah ditakdirkan sampai nanti maut bertemu dengan kita. Kemudian di dalam kehidupan kita Allah perintah kita salat, Allah perintah berhijab, Allah perintahkan untuk berzakat, Allah perintahkan berbuat baik, beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Allah janjikan surga, Allah jadikan balasan, Allah janjikan balasan bertemu dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu semua luar biasa. Kalaulah Allah menyuruh kita beramal, Allah nyuruh kita untuk salat, Allah nyuruh kita untuk menutup aurat, Allah menyuruh kita untuk beradab dengan adab Islam, kemudian Allah enggak balas surga untuk kita, itu sudah hak Allah. Tetapi semua itu adalah luar biasa. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Dia yang memberi, Dia memberikan lagi. Tapi subhanallah, Allah mengatakan di dalam surah Al-Infitar, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ya Allah panggil manusia nih semuanya, bukan orang beriman saja. Wahai manusia, apa yang membuat engkau terpedaya sehingga bermaksiat kepada Rabbmu yang maha mulia? Maka para ulama mengatakan, para ulama berusaha untuk menjawab, yang membuat kami terpedaya wahai Allah adalah engkau tutup dosa kami. Seakan-akan kita merasa kita nggak berdosa, padahal kalau ternyata dosa tersebut bisa luntur kalau kita berenang di lautan, maka lautan tersebut akan menjadi rusak, ikannya akan mati. Kalau ternyata dosa kita ini beracun bagi
tumbuhan-tumbuhan yang ada kita bersender, maka pohon tersebut akan jatuh, bunga tersebut akan layu. Tetapi Allah tutup, tetapi kita terpedaya. Perhatikan di sini Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, membawa firman Allah, dan tidak ada suatu melainkan pada sisi kamilah hazanah atau perbendaharaannya. Kemudian beliau mengatakan mutadamminun likanzin minal kunuz wa huwa anna kulla syai'in la yutlabu illa mimman indahu khazainu. Kata beliau, di antara mutiara hikmah dari ayat ini adalah bahwasanya segala sesuatu itu tidak bisa diminta melainkan dari Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang mengatakan di sini Dia memiliki segala hal. Jadi karena itu jemaah, kalau kita meminta, kalau kita tidak mau sakit hati dalam permintaan kita, mintalah kepada Allah. Subhanallah, Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah tuh punya nama-nama yang indah, nama yang husna, nama yang luar biasa. Berdoa dengan nama itu. Kemudian Allah juga katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni. Rasulullah diperintah nih oleh Allah, wahai Rasulullah, jika hambaku bertanya kepadamu tentangku. Anda tanya dulu. Di sini ada berapa pihak kira-kira? Saya ulangi, Allah mengatakan, wahai Rasulullah, jika hambaku bertanya kepadamu tentangku. Ada berapa pihak? Ada 3. Allah, Rasulullah, dan umat Rasul. Ini yang diajak lawan bicara siapa? Rasul. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apa kata Allah? Fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentangku, aku dekat. Allah tidak mengatakan katakan aku dekat. Ketika menyuruh ini, Allah berbicara kepada siapa? Kepada Rasul. Tapi ketika intinya tidak dibicarakan langsung kepada Rasul, tetapi apa? Tetapi aku dekat. Allah tidak mengatakan kepada nabinya katakan aku dekat. Menandakan apa? Allah ingin langsung mengijabahi doa hamba-hambanya permintaan. Karena itu di sini beliau katakan, di antara mutiara hikmahnya adalah segala sesuatu itu diminta kepada yang punya. Maka perhatikan kehidupan kita. Kita meminta kepada Allah, kita meminta kepada manusia. Coba kemudian bandingkan dua sisi. Maka semoga Allah merahmati penyair ini. Dia mengatakan kepada anaknya, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama in tas'alu yaghdabu. Wahai Ananda, wahai anakku sayang, jangan suka minta sama manusia, tapi mintalah kepada Allah yang pintu kasih sayangnya tak pernah tertutup. Kemudian sang ayah pun memberi alasan. Kenapa demikian wahai Ananda? Karena Allah itu kalau enggak diminta Allah marah. Karena Allah nyuruh minta, kalau engkau tidak minta Allah marah. Tapi manusia semakin kau ketuk pintunya, apa jawabannya? Marah. Subhanallah, marah. Makanya kemarin saya katakan, kita hidup itu sedih. Tapi kalau kita gunakan tinta lautan sebagai tinta untuk menulis kesedihan hidup kita, kemudian kita serahkan kepada manusia, mereka enggak akan ngerti. Tapi Allah dengan apa yang ada, menggelegaknya hati, berdesirnya darah melebihi kecepatan biasa, menandakan kita sedang labil dan tidak stabil. Allah tahu itu, tapi manusia kita ucapkan apapun dia tidak mengerti. Maka di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, beliau mengatakan wa mafatihu tilkal khazain biyadi. Perbendaharaan segala sesuatu itu di sisi Allah. Apapun yang kau mau itu di sisi Allah. Apapun yang engkau inginkan itu punya Allah yang punya.
Karena itu seorang muslim itu cita-citanya itu jangan pernah rendah. Misalnya begini, ya Allah, hamba ingin haji. Hamba tahu saat ini hamba nggak punya apa-apa, rumah ngontrak, hari ini banyak hutang, keluarga suami di PHK masih serabutan kerjanya. Tapi hamba ingin haji, hamba ingin bangun masjid, hamba ingin membangun dan memberikan pendidikan kepada orang-orang agar berdakwah. Tinggikan cita-cita, tinggikan cita-cita, karena semuanya milik Allah dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Wa anna talabahu min ghairihi talabun mimma laysa indahu wa la yaqdiru alaih. Semuanya itu milik Allah, mintalah kepada Allah. Adapun selain Allah, mereka enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, siapa orang terkaya di Batam hari ini? Maksudnya kaya dunia. Saya tidak tahu siapapun dia. Hari ini jam berapa ini? Jam 5:04 atau lewat 5 hari ini. Sekaya-kayanya dia, Allah ingin jadikan dia miskin saat ini juga bisa. Karena semua itu bukan milik dia. Semua itu bukan milik dia. Maka terkadang kita bingung dengan orang yang ketika diingatkan, ketika dinasihatkan, dia mengatakan urus dirimu, urus dirimu. Kata Rasul, orang seperti ini itu Allah nggak suka. Dia akan mengatakan apa? Ini tangan-tanganku sendiri, kaki-kakiku sendiri, motor-motorku sendiri, mobil-mobilku sendiri, terserah mau kemana. Lah, bukan milikmu. Kau tidak pernah mampu untuk menyuapkan makanan ke mulutmu, apalagi untuk membeli hal itu kalau bukan karena Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Sehingga dirimu sendiri bukan milikmu, rumahmu juga bukan milikmu, pasanganmu juga bukan milikmu, anak-anak yang melalaikan, pasangan hidup yang membuat terpaling dari Allah, itu juga bukan milik kita. Maka kalau kita ingin sesuatu, arahkan dulu kepada Allah. Terkadang tuh lembaran hidup kita berapa puluh tahun. Misalnya saya pribadi 30 tahun usia saat ini. Coba saya cek selama 30 tahun ini berapa sering saya minta sama manusia, berapa sering saya minta sama Allah. Khawatirnya kita lebih banyak meminta kepada manusia. Itu ayat pertama. Ayat pertama adalah beliau ingin mengajarkan bahwasanya kita harus ikhlas. Kenapa? Karena semua sesuatu itu milik Allah. Berarti kalau kita belum punya, mintalah kepada Allah. Kemudian ayat kedua beliau membawakan surah An-Najm. Surah An-Najm, wa anna ila rabbikal muntaha. An-Najm ayat 42. Ayat ini mengatakan sesungguhnya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. Perhatikan jamaah, segala sesuatu yang bermula itu pasti ada akhirnya, kecuali Allah. Kecuali Allah. Jadi Allah katakan di dalam surah Al-Hijr ayat 21, semuanya itu milik Allah. Berartinya semuanya mulai dari Allah. Semua yang kita miliki dan kita diri kita sendiri itu dari Allah. Ayat 42 dari surah An-Najm mengatakan semua akan berending kepada Allah. Nah, ayat ini jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Mutadamminun li kanzin azim wa huwa anna kulla muradin in lam yurad li ajlihi wa yattasilu bihi fa huwa mudammahalun munqati. Beliau katakan di sini adalah isyarat ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya segala keinginan kita, segala cita-cita kita, kalau ditujukan untuk selain Allah, maka semuanya akan terputus. Anak kira belum paham ya? Paham tidak ayat ini? Karena Imam Ibnul Qayyim memang luar biasa. Beliau katakan tadi, mutiara dari hikmah dari ayat ini adalah mengajarkan kepada kita bahwasanya keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita itu kalau bukan karena Allah semuanya terputus. Terputus di sini maksudnya adalah enggak berpahala. Enggak berpahala, bahkan letih. Contoh letihnya apa jemaah? Contoh letihnya adalah terkadang manusia itu punya sifat gengsi. Sehingga kehidupan dia itu disulitkan oleh rasa gengsi.
Sehingga anak belum lama juga tahu ternyata ada pabrik yang membuat produk itu cuma beberapa aja. Misalnya sendal ini di produknya cuma 5 pasang. Itu karena apa? Karena mental manusia nggak mau. Dati fulana keluar pakai baju hitam, jaket tasnya merek ini, sendalnya merek ini, ketemu teman sama baju kita. Besok dia pengen tampil beda. Karena itu dikatakan oleh sebagian ustadz, bahkan kalau bisa lipstik pun dia maunya beda. Subhanallah. Nah, ini kenapa demikian? Karena dia tidak berpikir bahwasanya ending hidupnya itu kepada Allah. Endingnya kepada Allah. Karena itu betapa banyaknya orang punya kendaraan, dia lupa kepada ayat ini, endingnya dia adalah kepada tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya maksud dari ayat ini adalah engkau punya kaki. Maka ending dari hidupanmu, kaki ini gunakan untuk ketaatan. Kau punya kendaraan, arahkan mobilmu, kendaraanmu, motormu untuk menuju majelis ilmu, menuju tempat yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena semua akan berakhir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa jemaah? Kata beliau, karena yang ditujukan kepada selain Allah itu akan terputus. Walaisal muntaha illa ilal ladzin tahad ilaihil umuru kulluha. Dan lebih letihnya jemaah adalah siapa yang hidupnya lupa kepada ayat 42 ini, surat An-Najm, maka dia akan letih hidupnya. Dia akan letih. Orang yang gak ikhlas itu hidupnya letih. Kenapa? Kenapa? Khususnya zaman ini nih. Kenapa? Karena dia ingin selalu cari pandangan ataupun pendengaran manusia. Sehingga ketika dia beli pakaian, Masya Allah pakaiannya bagus, barakallahu fiik. Nah, ketika dia beli sendal, Masya Allah sendalnya cute banget, ini beli di mana? Allahu Akbar. Letih hidupnya jemaah. Karena itu dulu para ulama itu ada sebagian itu yang nggak mau keluar kecuali hanya menunaikan hal yang memang harus ditunaikan. Kenapa? Karena berhadapan dengan manusia itu asalnya meletihkan. Kenapa? Karena manusia kalau kita berjuang, dia tidak merasakan pedihnya perjuangan kita, dia ingin hasil yang baik saja. Tapi Allah apa? Allah hargai semua perjuangan kita. Maka orang yang mengikuti gaya hidup itu dia letih. Kenapa? Dia lupa kepada ayat ini bahwasanya semuanya itu apa? Kembali kepada Allah. Sehingga kalau sendalnya pun itu adalah sendal, boleh sebut merek. Sendal itu sendal jepit ya. Sendal jepit dia nggak malu. Tapi sekarang kita kenapa harus begini dan begini? Ternyata kita lupa. Semakin berputar zaman kita lupa kepada ayat Allah Azza wa Jal. Karena itu apapun yang ingin kita miliki jamaah, apapun yang ingin kita miliki, kita ingin bangun rumah, kita ingin bangun toko, kita ingin bangun sekolah, kita ingin punya rencana apapun, jadikan semua itu tertuju kepada Allah. Karena kalau tidak, berarti itu tidak ikhlas. Itu maksud dari ayat ini. Itu maksud dari ayat ini. Sehingga apa? Semuanya nanti apa kata Allah di dalam surah Al-Furqan ayat berapa? Surah Al-Furqan ayat 23. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan semua yang mereka lakukan, semuanya dijadikan debu yang berhamburan. Kita punya mobil, ternyata mobil yang kita belikan tersebut menyiksa kita. Rumah yang kita bangun, dan mungkin kita tidak bisa merasakan kenikmatan juga di rumah tersebut, karena tujuannya bukan karena Allah juga. Tidak berakhir, dia tidak merasakan. Semua ini akan ditanya oleh Allah. Semuanya menjadi siksa dan berat. Karena itu ayat ini jamaah, kesimpulan dari ayat ini, beliau ingin mengatakan adalah, karena jamaah belum punya kitab kan ya? Belum punya kan ya? Karena itu anak baca cepat ini. Kesimpulan dari ayat ini adalah Allah itu ingin menyadarkan kepada kita itu berasal dari mana. Itu ayat yang pertama.
Ayat yang pertama surah Al-Hijr ayat 21. Itu ayat yang pertama, ingin mengajarkan kepada kita itu datangnya dari mana. Kemudian ayat yang kedua surah An-Najm ayat 42, ingin mengajarkan kepada kita ingin mengingatkan kita bahwa kita itu akan juga berending itu kemana. Dari mana kita mulai, maka kita juga akan kembali dari tempat kita mulai, dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, tapi manusia itu lalai, sehingga dia ketika memiliki, dia merasa dia tidak butuh kepada Allah. Maka coba kita perhatikan surah Al-Waqiah ayat 63 sampai 73. Allah ingin menyadarkan sebagian manusia. Khususnya ayat ini sangat kuat kaitannya dengan surah Al-Hijr ayat 21. Allah mengatakan apa? Afara'aytum ma tahrusun. Wahai manusia, apa pendapat kalian tentang benih yang kalian tanam? Nih zaman pohon ya. Nanti zaman pohon sekarang udah nggak laku, nanti laku lagi itu. Karena dunia gitu-gitu saja. Tahun ini nanti celananya celana pensil, besok celananya celana panci. Kakinya besar maksudnya. Zamannya 80-an 90-an. Nanti gitu-gitu aja. Musim zaman ini itu rambut lurus, besok rambut keriting. Gitu-gitu aja. Dunia begitu. Berulang begitu. Afara'aitum ma tahrusun. Perhatikan benih pohon yang kalian tanam. Ini ibu-ibu lebih tahu. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkan benih itu atau kami yang menumbuhkan? So, kita katakan ini bunga saya, ini luar biasa. Sampai bunga namanya aneh-aneh. Kemarin janda bolong ya. Aneh-aneh. Juga ada namanya apa? Lidah mertua. Itu penghinaan itu lidah mertua. Maksudnya mertuanya cerewet ini. Allahu Akbar, bunga durhaka itu namanya. Makanya Allah katakan a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Benih itu kami yang nanam atau kalian? Kata Allah, "Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun." Kalau kami ingin, kami musnahkan benih itu. Niscaya kalian tidak akan mendapatkan hasil dari buahnya. Tapi kita mengatakan ini saya tanam, perjuangannya luar biasa, harus dijaga begini dan begitu. Kita lupa kepada Allah. Itu satu. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan selanjutnya di ayat 68, saya loncat itu, tapi dia dari 63 sampai 73. Ayat 68 Allah mengatakan, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Apa pendapat kalian tentang air yang kalian minum? Air yang kita minum yang jernih, apakah kalian yang menurunkan dari awan atau kami yang menurunkan? Siapa yang menurunkan? Allah. Kalau kami ingin, kata Allah, kami jadikan air itu terasa asin dan pahit. Adakah kalian mampu mengubah air yang asin menjadi, yang pahit tadi menjadi enak diminum? Tapi mengapa kalian tidak bersyukur? Allah ingin ingatkan kita hal itu. Subhanallah. Kemudian Allah mengatakan, afara'aitumun nara allati turun. Wahai manusia, mengapa kalian tidak lihat tentang pohon yang kalian nyalakan untuk menghidupkan api? A antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Apakah kalian yang menciptakan pohon bahan bakarnya itu, kayunya, atau kami yang menciptakan? Di sini Allah ingin menyadarkan kepada kita bahwasanya wa in min syai'in illa indana khazainu. Segala sesuatu itu milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kesimpulannya kalau segala sesuatu dari Allah, kemudian juga endingnya kepada Allah, apakah kita masih punya alasan untuk cari pujian orang lain, untuk sanjungan orang lain?
Karena itu kita selalu katakan bahwasannya kalaupun kita tidak punya teman, nih, tapi kita akan punya teman. Jangan takut. Kalaupun kita tidak punya teman di dunia ini, cukuplah bertemankan dengan amal soleh. Kalau kita nggak punya teman, cukuplah berteman dengan amal soleh. Karena amal soleh itu teman sejati. Dia yang akan mendampingimu ketika kau dikuburkan di tempat yang sempit. Tidak mau temanmu yang saat ini duduk di samping kursimu atau berbonceng dengan dirimu, nggak mau dia turun di liang lahatmu, nggak mau. Maka karena itu segala sesuatu mulai dari Allah, kembali kepada Allah, berusahalah. Kalau kita sudah kehilangan ikhlas, ingat semua yang aku miliki milik Allah, dan aku akan berending kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kepada Allah semua. Apakah semua manusia? Bukan. Wahai orang-orang beriman nih disuruh bertaubat semua. Untuk apa? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah pasal pertama dari bab akidah dan tauhid dari kitab Fawaidul Fawaid, yang tidak saya bacakan semua, tapi saya bacakan secara kesimpulan, karena semoga di pekan depan kita sudah memiliki kitabnya, atau sebagian besar memiliki kitabnya, dan saya jamin siapa yang membeli kitab ini dia tidak akan rugi, karena banyak seni ilmu ada di dalam kitab ini, dan itu adalah sesuai namanya, fawaid, faedah dan hikmah untuk kehidupan. Allahul musta'an wa alaihi tuqlan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.